Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mata Metodologi Agama Tarekat Arwah. Agama yang bermetodologi Tarekat Naksabandia Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, saat ini saya sedang berdua di kampus. Kita akan bincang-bincang masalah apa sih yang disebut agama samawi dan agama ardi. Jadi apa bedanya agama samawi dan agama ardi? Nah barangkali nih Kang Teja punya pendapat, nanti kita sharing pendapat ya. Pasti punya pendapat masing-masing, kita sharing apa yang disebut agama ardi dan apa yang disebut agama samawi gitu. Monggo. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Idin. Saya diundang untuk bergabung mengisi materi diskusi dalam channelnya Pak Idin, di mana kita pada malam ini akan membahas materi dengan judul apa bedanya agama samawi dan agama ardi. Jadi gini ya, agama langit dan agama bumi berarti ya. Yang namanya agama samawi, kalau saya persamakan, kiaskan, itu agama samawi itu agama yang qadim, agama yang kekal, agama yang mutlak, agama yang absolut. Sedangkan agama ardi itu agama yang baru, yang awalnya gak ada menjadi ada, nanti gak ada lagi. Dan tempatnya di bumi ini yang relatif, sehingga sifatnya tidak kekal. Berbeda dengan agama samawi yang qadim, yang mutlak. Gitu. Kalau agama samawi itu sebenarnya tidak bernama, kita sebut saja namanya samawi. Gitu. Berarti yang samawi itu sebetulnya memang turun langsung dari sisi Allah ya? Iya, berarti sifatnya tetap kekal, mutlak, qadim, gitu kan. Tidak bisa didefinisikan, dideskripsikan. Berbeda dengan agama yang baru, agama arti, itu pasti relatif, gitu kan. Sehingga akan ada merek-mereknya. Misalkan merek Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Sebenarnya semua merek itu awalnya dari Tuhan. Cuman yang menjadinya itu adalah hilang karena sudah tidak ada setrumnya lagi. Berarti kodimnya itu yang hilang ya? Setrumnya, hakikatnya sudah nggak ada, gitu kan. Padahal itu adalah cangkang semua. Cangkang supaya kita bisa mencapai ke makom hakikatnya. Makanya saya sering sampaikan dalam video saya ya, bahwa semua agama itu salah dan semua agama itu benar. Benar salahnya suatu agama bagi penganut agamanya apabila si penganut agama telah mencapai hakikat dari agama itu. Kalau si penganut agama tidak bisa mencapai makom hakikatnya dari agama itu, mereka akan terkurung oleh perbedaan cangkangnya, perbedaan agama Islamnya, agama Hindunya, Kristennya, dan sebagainya. Mereka akan bersikuku di situ, gitu kan. Mereka akan merasa mereka yang paling benar. Ibaratnya mereka masih membenarkan Allah, masih membenarkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Mereka belum sampai kenal dengan Allah yang tak bernama itu, Yesus yang tak bernama itu, terus Buddha yang tak bernama itu. Jadi mereka masih di sifat-sifat namanya itu. Barunya ya, itu belum sampai ke kodimnya ya. Kodimnya sebenarnya Tuhan yang benarnya mutlak, yang laisa kamislihi syai'un itu tidak ada namanya. Dan untuk sampai ke makom tersebut butuh metodologi pelatihan, butuh learning yang dibawakan oleh orang yang telah beserta dengan Allah. Gitu. Makanya kita harus menemukan dulu trainernya siapa, pelatihnya siapa, supaya dia bisa menunjukkan jalan dan caranya. Bagaimana supaya dia bisa menuju makom itu. Gitu. Kalau mereka sudah sampai ke kondisi itu, mereka akan sadar bahwa benar dan salah itu tidak ada. Gitu. Itulah yang harus dicapai oleh seseorang. Kalau misalkan agama yang relatif ini, kita yang jalani ini,
bisa meningkat sampai agama yang kesadaran yang lebih tinggi, yang tak bernama itu sudah sampai ke makom samawi. Begitu Pak Idin mungkin yang bisa saya tambahkan ya. Ya sependapat sih Kang. Berarti agama samawi itu agama yang satu yang dimaksud itu ya. Ya, Agama tauhid ya, yang tidak bernama ya. Betul. Nah, ketika sudah hilang kodimnya itu, baru menjadi baharu, jadi banyak gitu ya. Ya memang berarti yang baharu sendiri juga memang awalnya benar dari kodim ya. Awalnya benar. Cuman begitu sudah ditinggalkan, ya sudah gak ada setrumnya. Nah, udah gak ada setrumnya, sang pembawanya itu sudah tidak ada gitu, harusnya berpindah, tapi dia masih memegang keyakinan kepercayaannya itu, jadi menjadi baharu di situ ya. Betul, karena si orang yang telah beserta Allah itu jasadnya habis, jasadnya akan menua gitu. Orang yang beserta dengan Allahnya itu jasadnya akan menua, dan begitu dia lepas dari jasadnya dia akan masuk ke alam kekekalan karena telah beserta dengan Allah pada saat jasadnya masih ada gitu. Ya, berarti agama Yahudi, Nasrani itu benar ya di saat dulu ada rasulnya. Betul. Karena ada yang bawa kodimnya. Kadang ada orang yang beserta dengan Tuhannya, Tuhan yang gak bernama itu gitu. Makanya kita harus mencari di mana sekarang itu orang yang bawa nur itu gitu. Iya. Orang yang telah beserta dengan Allah itu di mana gitu kan. Dan apabila teman-teman dianggap sudah menemukan, teman-teman harus bisa membuktikan bahwa jalan dan cara yang dia tunjukkan itu memang bisa terbukti. Kalau misalkan tidak terbukti, gitu kan. Berarti sebetulnya mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, dalam kondisi baharunya sama aja sebetulnya ya. Sama aja. Ketika tidak ada kodimnya. Iya. Iya, sebetulnya agama itu yang terpenting itu ada kodimnya, ada pembawanya ya. Yang penting hakikatnya. Makanya setiap agama dulu ada dinamakan yang baharunya Yahudi. Itu saat itu kan ada rasulnya gitu. Dan Nasrani juga ada rasulnya. Di Islam juga ada rasulnya. Makanya antara rasul dengan rasul saling mengakui gitu ya. Berarti kalau, memang satu gitu. Nah, terus kalau dipikir-pikir, ngapain juga sih beragama? Untuk apa saya juga bisa bahagia kalau dengan tidak beragama? Kalau mau mencari kebahagiaan. Kalau mencari kebahagiaan. Tapi gini ya, memang logikanya semua orang pasti mencari kebahagiaan. Yeah. Nah, dengan kebahagiaan yang relatif yang bisa membuat teman-teman bahagia itu, jujur saja, bukan jujur ya, percayalah bahwa itu masih terbatas. Begitu teman-teman menemukan kebahagiaan spiritual, itu benar-benar kebahagiaan yang tak terbatas. Sehingga penderitaan, kebahagiaan di alam relatif ini akan kalah dengan kebahagiaan yang spiritual itu. Kalau istilahnya orang-orang sampai disebut mau mencoba aktualisasi diri katanya. Aktualisasi diri itu jujur saja ya, aktualisasi diri itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang dituju apabila tidak sampai kepada hakikinya diri. Betul, iya. Makanya tepat sekali ya hadis qudsi juga, man harapan nafsah maka harapa-rabah. Jadi memang harus betul-betul kita bisa mengenal diri kita, diri yang sejati. Iya. Maka akan ketemu di situ sebetulnya kebahagiaan yang hakiki juga gitu ya. Betul itu. Yang mutlak gitu. Jadi selama di dunia ini baru ya hanya sebatas sementara, relatif lah sementara ya. Kalau kebahagiaan mutlak, yang namanya mutlak berarti kebahagiaan yang kekal, yang nggak berujung. Betul, berarti kita ini jangan berdiam diri di baharu ya. Betul, di sementara itu. Mesti berspiritual dalam masuk ke kodim gitu, bisa mengenal kodimnya gitu ya. Itu siapa nih yang pembawanya ini gitu. Ya mungkin kita juga sadar bahwa hanya orang yang dipilih dan dikehendaki. Tapi sehingganya kalau kita mencari itu memperbesar peluang kita untuk betul itu Kang Teja.
Kadang-kadang saya merasa ini di kita di sini ya, rata-rata memang pencari ya. Berarti memang bukan berarti jangan merasa, wah saya kan nggak ini karena saya nggak dipilih. Bukan itu sebetulnya. Makanya Allah Maha Tahu tuh di situ. Ketika dikasih tahu pun belum tentu nerima gitu. Ketika memang bukan pencari, tapi kalau pencari ya memang udah namanya juga mencari. Begitu ketemu yang seperti ini, pasti dia akan memasuki dulu, cari tahu gitu ya. Dan alhamdulillah ya, kita udah berada di sini nih, ini luar biasa ini. Kita berrezeki mendapatkan jalan ini, dan saya pun di sini menyampaikan kebahagiaan yang tak terhingga kepada teman-teman. Dan di sini murni kita tidak ada harapan yang lain kecuali untuk menjolok kembali rahmat dan ridhonya. Ya, mencari ridhonya terus-terusan kita itu. Gitu dan kan. Jujur sih Kang Teja, saya juga selama hidup di dunia ini ya, selama umur saya sampai di umur sekian, saya yang paling bahagia ini ketemu ini. Akhirnya jelas gitu, ilmiah, mau kemana kita ini sangat jelas sekali di sini. Ya sangat bersyukurlah. Bahkan saya merasa alhamdulillah gitu ya. Bersyukurnya apa udah terpilih gitu. Dan memang saya mencari dari dulu gitu. Makanya silahkan bagi yang di luar ketika memang pengen kenal dengan Tuhannya gitu, dan memang harus kita itu hidup ke dunia ini harus ada Tuhan gitu, harus ada Tuhannya gitu. Jangan mengaku beragama tapi tidak bertuhan gitu. Mendingan bertuhan ya, walaupun tidak beragama gitu. Karena kalau bertuhan, dan tujuannya ada gitu. Kalau bertuhan otomatis beragama. Karena sebenarnya agama itu ciptaan Tuhan. Iya. Agama itu spiritual. Kalau menurut saya itu agama itu spiritual yang bermetodologi. Nah, makanya silakan buat teman-teman di luar barangkali pengen tahu lebih banyak tentang Thorikoh Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, silakan bisa menghubungi di channel ini atau channel-channel yang lain. Banyak ya dari kita ini mengeluarkan channel-channel gitu, karena memang sudah saatnya ini harus disampaikan secara ilmiah gitu. Mungkin ada tambahan yang Mungkin tambahan dari saya bahwa teman-teman bebas mencari tarekat mana saja, itu hak teman-teman, karena kami sadar di sini kembali kepada rahmat dan ridhonya. Sekedar peringatan mungkinnya dari saya bahwa jangan ikut tarekat kami karena kami sering dianggap syirik, sesat bid'ah gitu kan. Makanya silahkan mau nyari yang manapun, tapi kalau teman-teman sudah ketemu kue yang enak, kalian akan bisa membedakan mana kue yang tidak enak ya. Mungkin itu saja ya. Yang asli tetap asli, yang palsu tetap palsu. Dan ketika sudah menemukan yang asli, maka akan tahu yang palsu. Begitu mungkin ya. Mungkin demikian. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi